Di Museum Aceh identik kita menemui sebuah rumah Aceh. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1914 membangun sebuah rumah Aceh ataupun rumah Aceh. Adapun fungsi rumah Aceh tersebut sebagai tempat pameran barang-barang yang berasal dari Aceh dalam pameran kolonial di Semarang. Nah, setelah dari Semarang, rumah Aceh ini diangkat atau dibawa kembali ke Aceh dan ditempatkan di tengah-tengah kota Banda Aceh. Saat ini, Museum Negeri Aceh merupakan museum yang dikelola oleh pemerintah sebagai tempat penyimpanan berbagai benda bersejarah. Baiklah, sekarang kita berada di salah satu bangunan yang terdapat di Museum Aceh. Apa-apa saja yang terdapat di dalam bangunan ini? Mari kita lihat-lihat dan kita saksikan. Terdapat peninggalan-peninggalan sejarah kuno seperti manuskrip Al-Quran kuno. Mari kita lihat. Ini merupakan salah satu naskah Al-Quran kuno. Ini mari kita lihat. Sudah lama sekali peninggalan ini. Ini dinamakan Tarjumanul Mustafid yang dikarang oleh Syekh Abdur Rauf. Ini manuskrip ini merupakan Tajul Muluk, yang mana ulama kita terdahulu juga sangat pintar dan cekatan di dalam ilmu astrologi. Sekian dulu yang dapat kami jelaskan di dalam gedung ini. Baiklah, ini adalah salah satu spot yang bisa kita kunjungi di Museum Aceh. Lonceng ini merupakan tanda persahabatan antara dinasti Ming dengan Kesultanan Masai. Bisa kita lihat loncengnya. Lonceng ini dibawakan langsung dari Tiongkok oleh Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15. Yang menarik dari terdapat ukiran-ukiran Arab dan Cina, tapi ukiran tersebut tidak bisa kita lihat lagi karena termakan oleh usia yang cukup lama. Pada abad ke-16, di mana Kesultanan Pasai berada dalam kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dan lonceng ini juga diambil alih, dan lonceng ini juga pernah dibawa oleh Iskandar Muda ke dalam armada perang mereka ketika melawan Portugis. Dan yang sebenarnya nama dari armada tersebut adalah Cakra Dunia, yang kemudian lonceng ini juga dinamakan sebagai Cakra Dunia. Saya Mona Lisa. Sekarang saya sedang berada di rumah Aceh. Nah, bisa kita lihat bersama, ini adalah rumah Aceh yang sangat indah. Nah, rumah Aceh ini semua terbuat dari kayu ya. Tidak ada bahan-bahan bangunan seperti rumah kita sekarang. Jadi semuanya overall kayu semua. Coba bisa kita lihat. Ini ada tangga. Rumah Aceh ini sangat tinggi ya. Dan kemudian juga dia dilengkapi dengan tangga, sebuah tangga yang dimana anak tangga dari rumah Aceh ini adalah jumlahnya ada 13 anak tangga. Di bagian rumah Aceh kita bisa lihat ini ada lumbung padi ya, karena kebanyakan masyarakat Aceh dulu bekerja sebagai petani. Jadi ada lumbung padinya. Ini namanya jengki pemirsa. Jadi ini jengki. Untuk
untuk menumbuk padi. Nah, jadi padinya itu di sini ada sebuah tempat sebenarnya untuk menumbuk padinya. Di sini ditaruh beras di sini. Kemudian cara menumbuk padinya adalah dengan cara menaiki genti ini. Jadi perempuan zaman dulu itu untuk menumbuk padi dia naik di sini, kemudian dia lepaskan, naik lagi, kemudian dilepaskan. Adalah Masjid Raya yang dibangun pada tahun 1879. Jadi udah ada satu kubah di sini. Sudah satu kubahnya. Bisa kita lihat bersama. Ada petugasnya di sana. Dan terima kasih. Baiklah, sekarang kita berada di salah satu bangunan dari Museum Aceh, yaitu Rumah Aceh. Nah, Rumah Aceh yaitu rumah yang berbentuk panggung yang biasanya dibangun kebanyakan oleh rakyat Aceh. Nah, sekarang kita akan melihat miniatur dari gambar dari Sultan Iskandar Muda. Beginilah bentuknya. Dan sampingnya ada punya Arif, ada Siro, ada Umar, Johan Pahlawan, Nyadi, dan ya gambar-gambar yang untuk menghiasi dinding dari Rumah Aceh. Sebagai pelengkap. Sekarang kita akan masuki serambi atas atau serambi inang atau sekarang kita akan melihat pintu Aceh yang bermotif dari bunga tanjung, pakis haji. Di sini ada ukiran ini ada maknanya. Contohnya yang ini menggambarkan dengan keberanian. Dan ruangan yang berkaca itu adalah ruangan tempat tidur pengantin, yang mana bisa juga digunakan oleh kamar tidur umum. Kita bisa lihat ini adalah pelaminan orang Aceh, di mana pengantin itu dalam bahasa Aceh disebut lintu baru dan dara baru. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan, melanjutkan dari Miko tadi tentang apa-apa saja yang terdapat di dalam Rumah Aceh. Nah, seperti kita ketahui, kita baru saja turun dari dari Serambi Seramo Tengah. Nah, sekarang kita ke Seramo Likut. Jadi di Seramo Likut kita bisa lihat ini merupakan tempat tidur ataupun tempat istirahat dari keluarga. Nah, kemudian kalau keluarga tersebut memiliki bayi, dia bisa menidurkan di ayunan ini. Nah, ini ayunan untuk menidurkan bayi. Nah, kemudian tetap polanya tetap sama, ada jendela sama kayak Seramo Tengah. Kemudian di sini kalau tidak ada kegiatan, para orang Aceh dahulunya mengayun tikar. Nah, ke dapur dah. Bisa terlihat corak yang ada pada masyarakat Aceh sangat terkenal. Ini merupakan ada orang seni tempa emas dan perak. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ini merupakan alat-alat yang ada di dapur. Semuanya terbuat dari tanah. Nah, di tanah diputar-putar. Kemudian ini ada mangkok untuk masak. Kemudian ada peralatan membuat kue, ada berbagai macam alat, ada coconut oil dan sebagainya. Ini merupakan bumbu-bumbu untuk memasak dari masyarakat Aceh. Dan kemudian ini merupakan semua peralatan dapur. Mengunjungi Museum Aceh belum lengkap rasanya ketika kita belum menyambangi salah satu spot yang ada di sini juga, yaitu makam raja-raja dinasti Bugis. Nah, di sini di pelataran Museum Aceh ini kita dapat menemukan beberapa makam kuno yang merupakan makam dari Raja Aceh yang berketurunan Bugis. Nah, menurut catatan sejarah, adanya raja-raja Aceh yang berketurunan Bugis dimulai dengan menikahnya Sultan Iskandar Muda dengan putra Suni, yaitu anak dari Daeng Mansur. Nah, dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Safiatuddin Shah. Nah, selanjutnya Safiatuddin Shah dipersunting oleh Iskandar Sani yang berasal dari Pahang. Nah, dari sinilah dimulai keturunan beliau tersebut menjadi Sultan dan Sultanah Aceh berdarah Bugis. Nah,
Baiklah, mari kita lihat makam-makam yang ada di sini. Well, untuk makam yang pertama adalah makam dari Sultan Alauddin Ahmad Shah. Sultan Alauddin Ahmad Shah memerintah dari tahun 1727 sampai 1735. Nah, beliau adalah Sultan ke-23 dari Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau juga merupakan Sultan pertama dari Sultan Aceh yang berketurunan Bugis yang memerintah di kesultanan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah makam dari Sultan Alauddin Johan Shah. Beliau memerintah dari tahun 1735 sampai tahun 1760. Sultan Alauddin Johan Shah adalah anak dari Sultan Alauddin Ahmad Shah. Selanjutnya, makam yang ketiga adalah makam dari Sultan Muhammad Daud Shah. Beliau adalah Sultan ke-35 sekaligus Sultan terakhir dari Kesultanan Aceh Darussalam. Yang keempat adalah makam Pocut Muhammad. Menurut hikayat yang beredar, Pocut Muhammad adalah adik laki-laki dari Sultan Iskandar Muda. Nah, seperti kita lihat, pekarangan makam ini bukan hanya onggokan batu semata, melainkan kita dapat memetik banyak kisah dan sejarah di baliknya. Baiklah, mungkin sekian kunjungan kita hari ini ke Museum Aceh. Setelah beberapa spot yang dijelaskan sebelumnya, maka dari ini kita belajar bahwa sejarah itu sesuatu yang penting bagi kita dan jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah.